Halo semuanya, kita kali ini akan belajar secara singkat bagaimana memulai pemrograman dengan bahasa pemrograman Python. Pembelajaran akan kita mulai dengan yang pertama adalah bagaimana cara instalasi Python dan IDLE. Jadi Python IDLE ya sudah termasuk dalam paket instalasi Python yang nanti akan saya tunjukkan. Kita hanya perlu mengunduh dan menginstal Python dari situs resminya. Teman-teman nanti bisa download melalui link yang ada di sini ya, yaitu bisa dicari juga menggunakan mesin pencari Google. Nah, di dalam halaman utamanya nanti ada menu download ya. Kemudian nanti klik tombol mengunduh atau download versi Python terbaru yang stabil ya. Disarankan sama ya dengan yang saya gunakan biar nanti tidak ada perbedaan yang mungkin akan mengganggu pembelajaran teman-teman sekalian. Nah, untuk ketika saya membuat video ini yaitu versi 13.7 ya, yaitu ketika saya kunjungi pada tanggal 30 September 2025. Sementara teman-teman jika ingin melihat tampilan versi rilis lainnya ya, yaitu nanti di bawahnya ada versi 3.12, 3.11, 3.10, 3.8 dan seterusnya. Sementara versi yang direncanakan nanti mungkin akan muncul versi 3.14. Nah, setelah teman-teman nanti mengunduh, tidak saya demonstrasikan, saya asumsikan teman-teman sudah bisa mendownloadnya ya. Kemudian nanti silahkan buka file exe tersebut. Nah, pada jendela instalasi sangat penting untuk mencentang kotak add Python to pad sebelum mengklik tombol install now. Hal ini akan membuat Python mudah diakses dari command prompt dan aplikasi yang lainnya. Nanti silakan tunggu proses instalasinya sampai selesai ya. Baik, berikutnya akan saya demonstrasikan bagaimana langkah-langkah instalasinya. Di sini saya asumsikan teman-teman sudah berhasil mendownload, kemudian mendapatkan file python strip 3.13.7 strip amd64.exe. Kemudian teman-teman silahkan klik saja, yaitu double klik tadi ya. Kemudian akan muncul dialog seperti ini, kemudian klik run saja. Nah, untuk dialog seperti ini kita ikuti nasihat yang ada di sini ya, yaitu kita diminta untuk centang add Python to pad ya. Ini kita centang di sini ya. Kemudian kita klik install now. Nah, proses instalasinya memakan beberapa detik, ini saya skip saja ya biar durasi video tidak terlalu panjang. Nah, jika proses instalasinya selesai, kita akan dihadapkan dengan jendela Python seperti ini ya, yaitu setup was successful. Setelah kita mendapati jendela seperti ini, kita cukup klik close atau tutup di sini. Nah, setelah selesai, kita mengikuti petunjuk berikutnya, yaitu memulai coding dengan IDLE. Setelah instalasi selesai, kita dapat memulai menggunakan IDLE. Cari IDLE di menu Start Windows ya, atau teman-teman yang menggunakan macOS cari di Spotlight. Kemudian silakan buka aplikasi IDLE Python 3.13 ya, yang tadi saya tunjukkan instalasinya. Nanti kita akan melihat jendela Python shell dan ini adalah tempat kita menjalankan kode Python baris per baris. Coba ketikkan kode sederhana berikut ya, misalnya nanti print halo Priadi ya. Saya tunjukkan dari memulai membuka ya, yaitu nanti ini dikelompokkan, kalau di Windows itu di kelompok huruf P ya. Kemudian kita cari Python yang versi 13 ya, karena tadi saya mendemonstrasikan versi yang 13. Saya sendiri sebelumnya sudah menginstal yang versi 3.13. Oke, ini saya klik IDLE Python 3.13, saya klik. Nah, kemudian nanti akan muncul ya, yaitu IDLE-nya yang shell ya. Nah, dari sini ya kita bisa membuat kode Python baris per baris ya. Misalnya di sini print ya. Kemudian dalam tanda kurung, dalam tanda petik ya. Halo, kemudian nama saya misalnya. Teman-teman nanti silahkan buat dengan nama kalian masing-masing. Nah, karena ini baris per baris, ketika saya enter maka program akan dieksekusi. Ya, ini saya contohkan, saya enter ya. Nah, dia langsung dieksekusi dan menghasilkan tulisan halo Priadi seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin ya program kita disimpan dalam sebuah file dan nanti bisa dikelola seperti sebuah dokumen? Nah, di sini nanti ada caranya. Untuk membuat file kode yang bisa disimpan, kita perlu menggunakan editor file IDLE, yaitu dengan cara klik menu file di IDLE shell ya.
kemudian pilih new file. Lalu jendela editor baru akan terbuka. Disinilah kita akan menulis kode program kita ya. Nah, nanti untuk cara menulis kode programnya didemonstrasikan pada langkah yang ketiga ini ya, yaitu kali ini saya demonstrasikan ya, yaitu dengan cara klik file, kemudian saya pilih new file seperti ini. Nah, sampai di sini kita mulai menulis kode dulu, kemudian nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengelola hasil kode program yang sudah kita buat. Yang pertama kita buat sebuah komentar dulu, yaitu program pertama saya di Python ya. Oke, saya buat tulisan seperti itu ya. Ini komentar ya, komentar itu di bagian depannya menggunakan tanda pagar seperti ini ya. Ini program Python pertama Priyadi, seperti itu ya. Kemudian berikutnya di Python ketika mau membuat variabel cukup langsung ketikkan ya nama variabelnya, kemudian sama dengan ini isinya ya. Kemudian saya buat variabel nama, saya isi dengan nama saya sendiri ya, yaitu Priyadi ya. Kemudian saya buat variabel umur ya, saya isi dengan angka 25. Nah, kemudian berikutnya kita akan mencetak ya dari dua variabel itu disertai dengan string keterangan ya, yaitu nama halo saya, kemudian saya cetak variabelnya nama ya. Print, kemudian dalam tanda kurung ya, kemudian halo ya, kemudian nama saya, ini saya tambahkan spasi. Nah, untuk menggabungkan dengan variabel kita cukup memberikan tanda koma. Nanti kalau lebih dari satu pisahkan dengan koma yang lainnya. Kemudian di sini saya ketikkan nama. Kemudian saya yang kedua mencetak lagi string ya. Nah, misalnya umur saya, kemudian saya kasih spasi, kemudian petik tutup. Kemudian karena saya akan gabungkan dengan variabel, maka ini saya beri tanda koma, kemudian saya tuliskan umur di sini ya. Nah, hasil program kita kurang lebih seperti itu ya, program pertama kita. Kemudian kalau kita mau menyimpan kode program ini lebih dari satu baris ya, kita bisa klik save atau Ctrl S ya. Di sini bisa klik save ya atau Ctrl S. Save as juga bisa ya. Nanti save, kita klik save dulu aja ya. Kemudian karena ini demonstrasi, saya simpan di desktop new folder ya. Kemudian berikan nama filenya ya, yaitu misalnya di sini adalah program pertama Priyadi, jangan lupa ekstensinya PY seperti itu ya. Kemudian setelah itu klik tombol save ya, atau enter saja, sebenarnya sudah tersimpan. Nah, setelah tersimpan ya, kita bisa nanti membukanya lagi dalam waktu yang lainnya ya. Nah, ini lalu klik save ya, pastikan kita menambahkan ekstensi PY di akhir file. Nah, untuk berikutnya, untuk menjalankan kode program, setelah disimpan, kita bisa langsung menjalankannya dari IDLE. Pastikan kita berada di jendela editor tempat file program pertama PY tadi terbuka. Kemudian tombol F5 ditekan pada keyword, atau klik menu run atau run module. Lalu pilih run module. Maka IDLE akan menjalankan kode kita di jendela Python shell dan menampilkan hasilnya ya. Jadi nanti caranya ya, dari sini bisa langsung klik F5 ya. Ya, pastikan kita sedang membuka kode program kita, kemudian atau selain F5 bisa dengan cara run module seperti ini ya. Nah, hasil program kita tetap dijalankan di IDLE shell ini ya, yaitu halo nama saya Priyadi, ini mencetak variabel tadi ya. Kemudian umur saya juga ditampilkan di sini. Kalau kita perhatikan di sini ternyata sudah ditambahkan spasi secara otomatis ya. Oleh karena itu kita bisa mengeditnya di sini, tidak perlu tambahan spasi seperti ini ya. Kemudian kita save, kita coba jalankan ulang run module. Nah, di sini sudah ada spasinya ternyata di Python ya. Oke, itu cara tadi membuat kode program, kemudian menyimpannya, kemudian menjalankannya. Selanjutnya bagaimana nanti kalau kita mau membuka ulang kode yang pernah dibuat. Jika kita ingin kembali mengedit atau menjalankan kode yang sudah disimpan, caranya sangat mudah, yaitu dengan cara tutup IDLE jika kita sudah tidak menggunakannya, kemudian buka kembali IDLE ya. Jadi asumsinya kita sudah tutup semuanya ya. Ini kita tutup ya, kemudian ini juga kita tutup ya. Kemudian kita buka kembali IDLE-nya ya dari Python tadi ya.
Teman-teman sebenarnya bisa juga menambahkan IDLE ini di desktop kalau menginginkannya ya. Ini kalau di Windows 10 seperti ini ya. Di Windows yang lainnya, versi lainnya atau di OS lainnya nanti silahkan menyesuaikan ya. Ini saya copy ya, kemudian saya taruh di desktop seperti ini bisa ya. Sehingga nanti bisa kita kunjungi dari desktop ya. Ini kita kunjungi dari desktop seperti ini bisa ya. Nah ini seperti ini ya. Nah ini kita langsung berkunjung ke IDLE. Dari sini ya kita bisa open ya untuk membuka proyek program kita yang sebelumnya sudah kita buat ya. Ini kita klik open seperti ini ya, bisa kita buka lagi. Nah program kita yang sebelumnya sudah kita buat nanti ditampilkan lagi seperti ini, dan nanti kita bisa jalankan ulang. Kita run modul, hasil program kita masih sama ya. Nah caranya nanti kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya bagaimana kalau kita ingin ya mengeditnya. Ya, kalau mengedit sebenarnya setelah ini dibuka kita bisa langsung edit saja di sini ya. Misalnya edit ya, kemudian jenis ya, kelamin saya adalah laki-laki. Kemudian jangan lupa di sini tutup petik ya. Nah, kalau belum disimpan, tandanya di sini ada tanda bintang ya. Setelah disimpan nanti tanda bintangnya akan hilang. Ini misalnya saya klik Ctrl S, tersimpan ya. Ini hilang tadi ya. Kemudian untuk menjalankannya sama seperti sebelumnya, kita klik run kemudian run modul seperti ini. Hasilnya nanti menjadi seperti ini ya. Halo, nama saya Priadi, umur saya 25, jenis kelamin saya adalah laki-laki. Yang ini sesuai dengan hasil editan yang terakhir. Demikian panduan singkat bagaimana memulai pemrograman dengan bahasa pemrograman Python menggunakan Python IDLE. Nah, kalau ini saya tutup, apakah ini ikut tertutup ya? Saya sendiri penasaran, kita coba. Nah, ternyata enggak ya. Jadi nanti itu berjalan sendiri-sendiri ya. Nah, ini kalau mau dibuka lagi menjadi seperti itu. Baik, kurang lebih demikian ya. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.